Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat daku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pada kesempatan kali ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Baiklah, dalam episode kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang yang berkaitan haid. Nah, semua perempuan pasti pernah dan akan merasakan yang namanya haid. Kenapa? Karena memang haid itu adalah fitrahnya kita sebagai perempuan yang sudah Allah tuliskan menjadi sebuah takdir untuk kita bisa terima. Sebagaimana dalam Sahihaini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, qala laha inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Maka siapapun kita yang memang merasa dan menganggap bahwa kita adalah keturunan dari Nabi Adam, maka kita harus terima haid itu ada untuk semua wanita. Nah, ini juga bisa merupakan sebuah ketaatan, ujian ketaatan bagi seorang muslimah ketika di bulan puasa. Di mana yang kita tahu ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinanti sebab Allah menyediakan beragam bahkan ribuan pahala yang berlipat-lipat ganda pada bulan suci ini. Namun, ketika seorang wanita haid, apakah lantas dia tidak bisa memiliki kesempatan beribadah dan mendapatkan fadilah seperti yang lainnya? Nah, ini adalah sebuah ujian. Sekali lagi, haid ini adalah wujud ketaatan. Ketika seorang wanita ditakdirkan, dia harus bisa merasakan haid, dia harus taat bahwa dalam haid ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi. Seorang wanita yang haid ketika dia sudah menikah, pertama pasti dia tidak boleh digauli oleh suaminya. Yang kedua, yang paling utama, dia tidak harus akhirnya melaksanakan sholat, apalagi puasa. Ya, nah 3 hal ini menjadi catatan penting bagi perempuan ketika dia mengalami masa haid di bulan Ramadan. Nah, sahabat daku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita beranjak ke haid, kita harus tahu dulu sebenarnya ada berapa macam darah sih yang keluar dari perempuan. Nah, ada 3 macam darah. Yang pertama darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Nah, semua ini adalah darah yang mengalir dari jalan lahir seorang anak yang berasal dari rahim ibunya atau dari jalan lahirnya seorang perempuan, bukan dari saluran keluar kotoran atau air kencing atau air seni dari seorang perempuan. Beda jalur ya kawan-kawan, jangan sampai salah memahami. Maka haid ini ada beragam pemahaman tentang bagaimana batasannya, kapan waktunya, kapan lagi akhirnya kita bisa menentukan haid sudah selesai atau belum. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu darah haid itu apa sih? Nah, darah haid itu adalah cairan yang kental, yang teksturnya itu kental, lalu dia berwarnanya hitam agak kemerah-merahan, dan dia berbau. Dia memiliki bau yang sangat pekat dan berbeda dengan cairan yang lain, ya. Kalau nanti kita akan bahas kembali tentang nifas dan istihadah, kalau sudah orang yang menikah dia akan bisa membedakan mana warna dari darah haid, darah nifas atau darah istihadah. Nah, kalau haid sekali lagi, darah haid ini kental, dia berwarnanya kehitaman dan memiliki aroma atau bau. Nah, kapan sih durasi haid itu ada? Nah, durasi haid menurut madhab dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, durasinya minimal 1 hari atau 24 jam. Nah, kalau maksimalnya terhitung dari 15 hari. Ini kesepakatan pada madhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Tapi kembali lagi kepada hukum kebiasaan. Maka sebenarnya ada beberapa madhab yang tidak membatasi durasi haid. Sebab haid seseorang perempuan itu pastinya itu akan tergantung dengan suasana hormon atau siklus hormon yang ada dalam dirinya. Hanya saja kita di Indonesia, karena kita ini mayoritas bermadzhab Syafi'i, kita harus mengikuti ketentuan yang sudah ada, yaitu maksimalnya 15 hari, minimal 1 hari.
Nah, bagaimana kita bisa menerapkan bahwa itu adalah sebuah kebiasaan? Yaitu terjadi apabila 3 kali berturut-turut haid ini memiliki pola yang sama. Contoh, misalkan bulan pertama kita 7 hari, maka bulan kedua lagi misalkan masih 7 hari atau 6 hari. Bulan ketiga itu antara 7, 6, atau 8. Maka hanya di putaran itu sajalah kebiasaan darah haid kita. Itu. Kalau tiba-tiba ada darah haid yang keluar, terputus-putus nih misalkan, hari ini haid, lalu besok nggak haid, besok nggak keluar, lalu besoknya lagi haid, besoknya lagi nggak keluar, berturut-turut seperti itu mungkin selama seminggu. Maka secara kesepakatan jumhur ulama, semua masa yang ketika darah itu berhenti, lalu muncul lagi, berhenti dan muncul lagi, itu terhitungnya adalah haid. Nah, ketika darah yang itu berhenti, dia tetap dihukumnya seperti darah haid atau berarti kondisi kita masih belum suci, ya. Lalu bagaimana juga kita bisa membedakan kapan nih berhentinya darah haid? Nah, berhentinya darah haid dari 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau sekarang kan di zaman ini kita sudah pakai namanya pembalut, ya. Nah, kita bisa melihat nih dari pembalut itu apakah masih ada tersisa warna, goresan atau sisa dari darah haid yang menempel. Kalau ternyata sudah tidak ada atau kering dan akhirnya kita juga bisa melihat itu kering, itu bisa menjadi acuan bahwa kita sudah tidak lagi mengalami haid. Atau untuk lebih validnya lagi, kita menyediakan kapas, ya, kapas. Jadi ada gumpalan kapas ya kawan-kawan, bukan tisu karena akan beda teksturnya. Kenapa kapas? Karena kalau kapas ini dia tidak akan hancur apabila terkena cairan. Kalau tisu kan dia akan hancur, dikhawatirkan akan menempel. Apa sih gunanya kapas? Nah, kapas ini nanti bisa kita jadikan alat untuk mengecek. Nah, karena kan bisa jadi ya, ketika sudah durasinya ini hampir selesai, misalkan ada orang yang haidnya seminggu nih, udah 7 hari. Tapi ternyata di hari ke-8 itu masih ada warna-warna coklat. Lah di hari ke-9 ini tiba-tiba udah nggak keluar sama sekali, tapi dia ragu. Nah, untuk memastikannya dengan kapas itu harus dimasukkan. Ya, kawan-kawan mohon maaf, ini harus dimasukkan ke lebih dalam dari lubang air seni kita. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa di kapas itu nanti tidak akan tersisa warna-warna selain akhirnya hanya putih saja ataupun kekuningan. Nah, salah satu ciri dari kita sudah berhenti haid adalah warnanya keluar cairan dari saluran keluarnya haid tadi, tapi warnanya berubah, tidak lagi coklat apalagi hitam, tapi mulai dari kuning cerah sampai putih. Nah, itu pun bisa menjadi acuan kalau ini tandanya saya sudah selesai haid. Nah, kalau kawan-kawan yang sedang puasa lalu ternyata mengalami haid dan menjelang sahur ternyata sudah suci nih, sudah bersih. Nah, di situ kawan-kawan sudah wajib untuk berpuasa. Jadi nggak ada masalah kalau tiba-tiba udah mau masuk adzan subuh, waktu imsak udah selesai, tapi ternyata kita bangun tidur dan kita dapati diri kita sudah bersih. Mandilah, langsung mandi, atau tidak mengapa kita ikut sahur dulu, kita ngisi perut dulu. Sahur akan juga merupakan sebuah sunnah yang diutamakan ya. Kita sahur dulu, mandinya belakangan nggak ada masalah. Kenapa? Karena niat puasa ini kan setelah menjelang subuh atau setelah selesai imsak dan waktu subuh ya. Jadi nggak ada masalah. Kawan-kawan silahkan bisa melakukan sahur terlebih dahulu, mempersiapkan diri untuk melakukan puasa sehari penuh, dan bisa mandinya setelah sahur. Yang penting tidak sampai keluar waktu sholat subuh selesai. Karena beda dengan kondisi kita bersuci dari hadas besar untuk sholat ataupun bersuci dari hadas besar untuk membersihkan haid. Ya, ini beda aturannya. Nah, maka jangan khawatir, kawan-kawan boleh banget langsung ketika itu berniat untuk berpuasa, lalu baru mandi. Nah, ini nggak ada masalah ya. Yang penting sekali lagi jangan sampai mandinya itu diundur-undur sampai selesai sholat subuh. Nah, itu berarti kawan-kawan sudah meninggalkan sholat subuh dan itu sesuatu yang sangat dilarang. Nah, maka dengan ini kawan-kawan semua, sahabat daku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Mengetahui durasi haid sangat penting. Maka saya sangat menganjurkan kita semua para muslimah ini untuk bisa menghitung dan mencatat dengan teliti. Jangan dianggap haid ini adalah hal yang sepele, hal yang biasa saja. Karena kita tidak akan pernah tahu dan tidak bisa jadi kita ini lupa. Kita nih haid bulan apa, nih tanggal berapa ya? Atau selesainya sampai tanggal berapa? Berapa durasi waktunya? Karena kadang ada juga wanita yang memiliki siklus hormonnya ini memiliki haid dalam 1 bulan tuh 2 kali itu memiliki kebiasaannya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Kembali lagi dilihat dari kebiasaannya. Oke ya, sahabat daku, semoga dari pemaparan ini sahabat daku tidak lagi bingung untuk menentukan berapa hari ini saya kira-kira sudah haid dan kapan saya selesai dan apa ciri-cirinya kalau haid saya ini sudah selesai. Nah, sebagai saran juga, walaupun kita haid, kita masih bisa kok beribadah yang lain di bulan suci Ramadan ini dengan cara apa? Membantu menyiapkan makan sahur atau membantu menyiapkan menu buka puasa untuk yang berpuasa, itu pun insya Allah akan tetap mendatangkan pahala yang luar biasa. Berzikir, mentadaburi Al-Quran, walaupun tidak bertilawah dengan suara yang lantang, minimal kita mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran pada bulan Ramadan, insya Allah juga akan berdampak pada pahala yang luar biasa. Sekian episode kita kali ini tentang pembahasan haid. Semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.